Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar syiar Islam, mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Sebab anak zina itu tidak bisa diintisabkan kepada bapaknya. Misalnya ini ada anak namanya Imaduddin, bapaknya kan namanya Sarman, harusnya kan dia Imaduddin Sarman, tetapi dia jadi Imaduddin Usman, sedangkan Usman ini bapak dari jalur ibunya. Nah, kalau anak zina itu seperti itu. Forum ulama fikih dunia itu mengharamkan menggunakan DNA untuk mengisbat atau mengitol nasab jauh. Muktamar NU yang ke-31 itu juga tidak untuk nasab jauh, tetapi nasab dekat, karena dalam mengisbat satu nasab dibutuhkan yaitu hukum pernikahan yang sah sesuai syariah. Dari Pondok Tebu Ireng. Jadi jangan dibilang nanti saya pernah bawa ini dari data yang PDF katanya palsu. Lihat, ini cetakan Pondok Tebu Ireng. Ya. Iya betul. Sudah. Ini di Muqaddimah Qanun Asasi NU. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari menulis, qala as-sayyid, perhatikan, qala mengatakan, siapa yang ngomong di sini? Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Qala mengatakan, as-sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf. Kita tahu As-Saqqaf adalah keturunan daripada Ba'alawi, keturunan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari disebut as-sayyid. Jadi yang bilang Ba'alawi nggak boleh disebut sayyid, maka berarti nggak apa-apa, berarti kalian berseberangan dengan Nahdlatul Ulama, karena ikon utama Nahdlatul Ulama adalah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Ya, tunggu ya. Jangan pernah lo berani lagi dakwah membatalkan nasab Ba'alawi. Karena gua yang sekarang di depannya. Oke? Gua nggak pernah nyari apa-apa. Lo nyari duitnya. Lo yang nyari duit punya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap. Dari Pondok Tebu Ireng. Jadi jangan dibilang nanti saya pernah bawa ini dari data yang PDF katanya palsu. Lihat, ini cetakan Pondok Tebu Ireng. Ya. Iya betul. Sudah. Ini di Muqaddimah Qanun Asasi NU. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari menulis, qala as-sayyid, perhatikan, qala mengatakan, siapa yang ngomong di sini? Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Qala mengatakan, as-sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf. Kita tahu As-Saqqaf adalah keturunan daripada Ba'alawi, keturunan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari disebut as-sayyid. Jadi yang bilang Ba'alawi nggak boleh disebut sayyid, maka berarti nggak apa-apa, berarti kalian berseberangan dengan Nahdlatul Ulama, karena ikon utama Nahdlatul Ulama adalah Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Dan tidak ada satu isbat pun dari Mbah Mun kepada Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah. Wali-wali 9 itu adalah para habaib. Yang enggak habaib banyak dua, Sunan Nurjo, Sunan Kalijogo. Mbah Mun itu termasuk pecinta zuriat Nabi dari kalangan habaib. Dari Pondok Tebu Ireng. Jadi jangan dibilang nanti saya pernah bawa ini dari data yang PDF katanya palsu. Lihat, ini cetakan Pondok Tebu Ireng. Ya. Iya betul. Sudah. Ini di Muqaddimah Qanun Asasi NU. Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari menulis, qala as-sayyid, perhatikan, qala mengatakan, siapa yang ngomong di sini? Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Qala mengatakan, as-sayyid Ahmad bin Abdullah As-Saggaf. Kita tahu As-Saqqaf adalah keturunan daripada Ba'alawi, keturunan Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir.
oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari disebut As-Sayyid. Jadi yang bilang Mbak Alawi nggak boleh disebut Sayyid, maka berarti nggak apa-apa, berarti kalian berseberangan dengan Nahdlatul Ulama, karena ikon utama Nahdlatul Ulama adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemarin si Imat keluar-keluar nantangin Habaib Mbak Alawi buat debat di UIN Wali Songo. Kelihatannya sih sok jagoan nih. Logikanya simpel. Kalau udah nantangin debat di kampus tertentu, berarti si penantang kan udah koordinasi dong sama pihak kampus tersebut, ya kan? Apa yang terjadi? Pas dijabanin sama Robito Alawi yang mau datang ke kampus itu, bukannya tampil berani. Hari ini malah pihak kampus UIN Wali Songo sendiri yang tiba-tiba batalin diskusi sepihak Jumat 6 September 2024. Alasannya takut bentrokan fisik lah, alasan klasik itu mah. Takut apa sih? Takut nanti jadi bulan-bulanan ya sama para habaib ketika diskusi. Atau jangan-jangan ketika Imat dan gengnya itu diskusi itu nggak siap mental dan nggak mau dipermalukan di depan umum, ya kan? Nah, padahal yang nantangin siapa? Imat sendiri kan yang nantangin duluan. Sekarang malah kabur, ngeles terus. Begitu dijabanin langsung ngibrit, lari tunggang langgang. Kalau bener berani dan punya dasar yang kuat, kenapa acara yang di Semarang dibatalin? Kenapa nggak datang ke acara Robito Alawi di Jakarta? Padahal acara yang di Jakarta itu nggak dibatalin loh. Semarang lu sendiri yang batalin, di Jakarta lu kagak datang. Kenapa Imaduddin CS ini malah hilang dari radar? Kebanyakan alasan, takut tercojok sama dalil dan hujah. Pantesan aja dari awal cuma bisa keluar-keluar doang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, lima taquluna ma la taf'alun?" Kamu yang mengatakan, kamu yang nantangin, kamu yang kabur, kamu yang gak ngerjakan ucapanmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, ayatul munafik salas, idza haddatha kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khan. Kamu bilang siap debat, malah ingkar janji. Persis banget ciri-cirinya dengan Mulyono. Maaf. Maksud saya mirip banget sama hadis ini. Jadi keceplosan deh. Jangan cuma pinter ngomong doang, buktikan kalau berani. Kesimpulannya, Imat CS tuh cuma beraninya keluar-keluar debat mulu, tapi giliran dijabanin langsung kabur. Dijabanin di Kesultanan Banten aja kabur. Padahal dia asli Banten, di kandang sendiri kok takut. Kebanyakan alasan bro. Kalau benar-benar pegang kebenaran, dateng dong, jangan takut. Udah nantang malah ngibrit. Nah terus yang suka ngatain saya, nantangin saya buat saya bikin antitesis lah buat Imat CS. Aduh sorry bro, nggak level. Itu bukan tesis, itu cuma tulisan biasa bikinan Imat yang asal comot alias clipping. Tesis itu diujikan di depan profesor. Saya mah kalau bikin tulisan tuh langsung tesis resmi. Udah diujikan di depan para profesor. Tesis saya berbahasa Arab. Disertasi saya juga resmi dan udah diterbitkan di jurnal juga. Saya jadi pengen lihat jurnal yang pernah diterbitkan sama Imat mana ya? Kok nggak pernah nemu? Sorry ya, nggak level. Tunjukin dulu jurnalmu mana. Tapi nggak sesuai sama omongan antum, ya kan? Nggak sesuai. Ya, omongan antum kan tuh harus dibubarkan dan oktokolumnya juga. Ya kalau terbukti. Terbukti. Ya. Kan Imaduddin itu kan udah nggak datang kemarin di tesis, ya. Bukan begitu. Kata Departemen Agama itu harus ada di tengah-tengah untuk ibarat kata mewadahi lah. Mungkin pesan dari tim peneliti yang sudah dari pagi sampai malam menunggu datangnya Haji Imaduddin yang sekarang sedang menjawab di live-nya. Apa yang kita sampaikan sekarang beliau sedang live dan sedang dijawab. Saya kira pertemuan langsung itu lebih harmonis daripada harus seperti main kucing-kucingan. Jadi mungkin kapan-kapan ada kesempatan bagi Kiai Imat untuk mengundang kita ke rumah beliau untuk berdiskusi di rumah beliau, kita siap datang. Mungkin Kiai Imaduddin memiliki kesempatan mengadakan diskusi di rumah beliau. Insya Allah yang penting keamanan dijaga, kita bersilaturahim daripada masa kita live di sana live. Kayak kita sedang berduaan sana main HP, sini main HP. Kan gak etis. Al-Islam, al-Muslim, akhul Muslim. Mungkin itu dulu yang bisa Al-Fakir sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.